Pengerjaan pembangunan breakwater Beba di Kampung Nelayan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar masih menjadi atensi Aliansi Mahasiswa Ungkap Kasus atau AMUK Sulawesi Selatan. Kali ini mereka mendatangi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel di Jalan Baji Minasa, Rabu 24 Mei. Salah satu tuntutan mereka meminta Kadis Perikanan dan Kelautan Sulsel menyampaikan kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pelaksana teknis kegiatan tidak melakukan kontrak kerja dengan PT Kemuning Yona Pratama sebagai pemenang tender pembangunan breakwater Beba di Galesong Takalar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau DKP Sulsel, Muhammad Ilyas yang menerima aliansi mahasiswa di kantor DKP Sulsel mengatakan pihaknya telah meminta arahan Inspektorat dan Biro Hukum terkait langkah yang harus diambil oleh DKP Sulsel menyikapi polemik tersebut dan petunjuknya tetap jalan sesuai dengan aturan hukum. Terkait masalah di internal PT Kemuning Yona Pratama, Muhammad Ilyas meminta untuk diselesaikan secara internal. Kenapa? Misalnya persoalan internal itu kemudian menjadi kita ini, di sini kita ini. Nah kita di sini tetap tidak ada hukum kan? Kalau mengatakan hukum tidak boleh itu karena persoalan internal, ya kita berhenti. Kalau internalnya mereka tidak ada masalah, tidak boleh. Ya sudah, itu yang harus selesaikan. Misalnya nih, apakah dengan mundurnya misalnya kepala cabang itu ini harus dibatalkan? Misalnya, apakah hukumnya mengatakan itu? Kalau hukumnya mengatakan batalkan, ya kita batalkan. Kalau hukumnya mengatakan tidak boleh, selama perusahaan itu tidak mengubah diri. Jadi serba salah di kita. Kalau kami batalkan perusahaan ini, siapa yang menjamin bahwa kami tidak akan dituntut lagi perusahaan itu? Kalau kami tidak ada satu yang kuat. Itu makanya kemarin itu kami minta dikawal oleh Inspektorat, dikawal oleh Biro Hukum. Kemudian kami itu kemarin untuk kami dengan Polda bagaimana caranya? Dilansir dari LPSE, pembangunan breakwater ini dianggarkan 18,5 miliar rupiah dalam APBD 2023. Tim redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.